Dika. Saya atas nama Mariani Sinta Setia dari Universitas Nusa Tenggara dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Berterima kasih kepada kakak karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai hari ini. Sebelum masuk ke beberapa pertanyaan mengenai tarian Lego-Lego, saya mau bertanya mengenai biodata kakak. Sebenarnya kakak ini aslinya dari mana? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Alex Saputra Mau. Saya asli orang Alor, Pantar, Tamalabang, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, khususnya di Kampung Tamalabang. Untuk biodata saya di sini sebagai Dewan Pendiri Sanggar Budaya Tamati. Jadi Sanggar Budaya Tamati itu ada maknanya. Jadi Tamalabang, Matani Timur itu kepanjangan dari Tamati, karena yang menciptakan atau mendirikan sanggar itu orang Tamalabang, yaitu saya. Terus Matani itu karena sanggarnya ada di Matani, di lokasi Matani, dan penarinya itu orang Timur, maka di situ ada Timur. Jadi Tamalabang Matani Timur. Terus saya juga sekaligus sebagai pelatih dan juga pengamat budaya yang ada di NTT, khususnya di Alor. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kira-kira mulai dari kapan ini? Maksudnya sejak tahun berapa sanggar ini didirikan? Ya, untuk sanggar ini didirikan itu tahun 2021. Itu pada tanggal 25 September 2021. Oke, baik, terima kasih atas penyampaian dari biodata yang telah disampaikan. Kita masuk kepada pertanyaan pertama mengenai tarian Lego-Lego ini. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang asal-usul dari tarian Lego-Lego ini? Baik, jadi menceritakan tentang tarian Lego-Lego, khususnya untuk yang ada di Alor, Kabupaten Alor. Jadi sebelum kita berbicara tentang Lego-Lego, itu di Alor sana banyak etnis, banyak budaya, banyak tradisi. Dan untuk Lego-Lego sendiri itu berbagai etnis, berbagai daerah dengan masing-masing punya cara Lego-Lego berbeda-beda. Ada Lego-Lego yang bisa menggunakan alat musik, dan ada juga Lego-Lego yang tidak menggunakan alat musik, cuma menggunakan syair, pantun. Dan untuk prasejarahnya atau asal-usul tentang Lego-Lego ini, kalau untuk khusus daerah saya di Alor, Pantar, Tamalabang, itu dia menceritakan prasejarahnya atau asal-usulnya itu waktu peperangan. Jadi saat peperangan itu terjadi, peperangan antara suku ataupun peperangan antara kampung dengan kampung yang lain, atau melawan penjajah, atau melawan orang-orang jahat, atau berburu. Setelah itu mereka kembali, melakukan tarian Lego-Lego. Dan tarian Lego-Lego ini sudah ada sejak tempo dulu. Dan untuk kita menggali sejak kapan atau waktunya itu mungkin sampai dengan sekarang semua orang tidak bisa mengetahui, karena itu sudah dari nenek moyang begitu. Jadi dia turun temurun generasi ke generasi. Tetapi untuk asal usulnya itu dia mulainya saat orang pulang perang. Pulang perang itu lalu dilakukan Lego-Lego, laki-laki perempuan saling pegang tangan, ada satu yang bawa syair untuk menyatakan syukur kepada Tuhan, atau dulu disebut sebagai Wer-Ur-Ib dalam bahasa kami, itu menyampaikan kepada dewa matahari, bulan, bintang, bahwasanya mereka telah menang peperangan karena turut campur tangan daripada leluhur. Ya, seperti itu. Oke, setelah menyampaikan dia punya sejarahnya, kira-kira dalam bahasa Anda Lego-Lego itu diartikan sebagai apa? Ya, kalau Lego-Lego
dalam bahasa kami itu disebut sebagai daro. Daro dalam bahasa Indonesianya lego-lego. Dan dalam diartikan untuk lego-lego dalam bahasa kami itu biasa disebut sebagai persatuan. Persatuan, gandeng tangan, mari kita gandeng tangan kebersamaan dalam satu ikatan tari lego-lego dengan syair satu pantun, kita teriak bersama untuk menyatakan syukur. Itu seperti tadi. Jadi arti lego-lego dalam bahasa kami itu ucapan syukur. Ucapan syukur, atau dalam bahasa daerahnya pinglatala kemero. Baik, terima kasih. Yang berikutnya itu mengapa tarian lego-lego ini penting untuk membangun atau melakukan persatuan pada komunitas Anda? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk mengapa sehingga tarian lego-lego ini sangat penting bagi komunitas kami, karena di situ kami melihat bahwasanya dari sejarah atau dari makna lego-lego ini ialah mempersatu, mempererat tari persaudaraan. Maka ini sangat bermanfaat atau sangat penting untuk bagi kita, untuk kita bagaimana untuk saling mengikat akan tali persaudaraan, saling hidup rukun. Karena di situ dia mengatakan bahwasanya dalam satu lingkaran lego-lego kita bergandengan tangan bersama-sama membangun. Kalau dalam biasa orang biasa katakan bahwasanya untuk membangun kampung dalam satu tari lego-lego. Jadi ini sangat penting dalam komunitas kami untuk mempersatukan berbagai macam daerah, karena di sana suku satu dengan suku yang satu kadang berselisih paham, cuma bisa disatukan dengan tari lego-lego. Makanya sangat bermanfaat bagi komunitas kami. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya itu kapan ini tarian lego-lego itu dilaksanakan? Maksudnya pada acara atau upacara-upacara apa saja? Ya baik, terima kasih. Untuk kapan atau tarian lego-lego ini dipentaskan atau ditampilkan, seperti kalau tempo dulu, kalau pada masa nenek moyang kami, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, itu setelah orang pulang perang. Tetapi mulai perkembangan zaman, maka tidak ada peperangan lagi antara suku dan lain, sehingga lego-lego ini biasa ditampilkan dalam acara untuk sambut tamu, untuk terima tamu-tamu penting seperti pejabat atau ini tokoh-tokoh agama atau orang-orang penting yang datang ke daerah kami. Terus yang berikut kadang juga di pesta-pesta nikah. Karena dalam tarian lego-lego itu ada beberapa sebut. Jadi tarian lego-lego itu cuma sebutan umum. Jadi tarian lego-lego itu ada lego-lego Boweli untuk di daerah kami, khusus untuk Pantar Timur, Tamalabang itu ada Boweli, ada Okupino, ada Meang Sukai, ada Leli, ada lego-lego yang untuk orang panen saat panen padi atau tanam padi, itu semua ada lego-lego. Jadi kata lego-lego itu secara umum. Jadi untuk mau tampilkan di mana sesuai dengan lego-lego ini akan tampil sesuai dengan acara apa atau kegiatan apa saat itu. Misalnya kalau ini setelah orang panen, berarti mau ibadah syukur panen karena hasilnya bagus atau hasil tidak bagus, tapi mau ucapan syukur kepada Tuhan, biasa dilakukan lego-lego Boweli. Itu untuk makan baru. Kalau misalnya untuk pulang, misalnya ada lomba, kayak contohnya anak-anak mulai sekarang ini seperti bola kaki, mereka menang pulang, mereka disambut dengan lego-lego Okopino. Okopino itu artinya kemenangan, dan gerakannya juga agak sedikit semangat begitu. Jadi untuk lego-lego dipentaskan ini sesuai dengan acara apa. Tetapi kalau yang lebih umumnya itu biasa ke sambut tamu begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak.
dari penyampaian dari histori, maksud dan fungsi dari tarian lego-lego ini, selanjutnya saya mau bertanya terkait dengan pertunjukan dari tarian lego-lego ini. Kira-kira bagaimana tarian lego-lego ini dilakukan? Bisakah Anda menjelaskan gerakan dan formasi dari tarian lego-lego ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk tari lego-lego itu, lego-lego dia beda dengan tarian. Nah, jadi itu kita bisa pisahkan. Jadi kalau tarian itu dia harus mempunyai pola lantai, dengan dia harus mempunyai blok panggung, dan dia harus mempunyai gerakan yang hitungan satu dengan yang lain. Tetapi untuk lego-lego itu dia cuma punya satu gerakan dan dia berputar. Dia buat lingkaran. Jadi contohnya kalau tarian Boweli, lego-lego Boweli itu dia perempuan di depan pegang tangan semua, terus laki-laki di bagian belakang. Untuk laki-laki gerakannya itu maju 2 kali, mundur 1 kali. Jadi langkah kaki kaki kiri maju 2 kali, terus mundur. Ya, dia mundur. Terus kalau perempuan dia cuma kiri kanan. Jadi dia kiri kanan seperti ini. Terus itu untuk Boweli, lego-lego Boweli. Kalau untuk Uhupino itu dia laki-laki seperti tadi, lingkarannya seperti tadi, tetapi laki-laki di bagian belakang itu dia lompat, perempuan di depan itu dia jalan memang kiri kanan, tetapi dia agak sedikit cepat. Jadi dia perbedaannya di situ. Terus untuk Meang Sukai itu laki-laki mereka cuma goyang bahu dan kaki kiri kanan seperti perempuan, tapi dia agak lebih dominan ke cepat, dan perempuan dia agak sedikit lambat. Ikut irama gong yang ada, alat musik yang ada, dan terus dengan syair pantun yang ada. Jadi gerakannya tidak seperti tarian lain harus sampai ke sini harus hitungan seperti ini, harus ganti, tidak. Tetapi dia cuma satu gerakan saja. Dia seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Dari tarian lego-lego tersebut, alat musiknya apakah cuma gong atau ada alat musik lain yang mengiringi tarian tersebut? Dan apakah dalam tarian lego-lego tersebut pada saat tariannya ada yang memimpin, dan apa peran dari pemimpin tersebut? Ya, jadi untuk alat musiknya itu biasa digunakan gong, tambur, dengan ini tambur panjang. Dalam bahasa kami gong, habis itu pangi, bui. Jadi pangi itu yang tambur kecil, terus bui itu yang tambur panjang. Itu harus pukul dengan tangan. Terus ada juga yang lego-lego harus menggunakan moko. Itu yang ini seperti Meang Sukai atau leli. Karena itu dia antar nona. Antar nona artinya habis belis nona, antar ke rumah laki-laki harus pakai gong juga, pakai ini moko. Harus antar nona menuju ke rumah laki-laki. Dan untuk yang memimpin lego-lego itu ada. Jadi ada peran 3 orang. Jadi yang pertama itu yang angkat pantun, syair. Itu biasa dalam bahasa daerah kami itu biasa disebut sebagai Uidarer Oso. Itu orang yang angkat pantun. Terus biasa disebut sebagai ini Taitu itu perempuan yang dahulu, yang peran depan. Dia paling biasa di depan pegang kapur atau pegang tempat sirip pinang, untuk dia yang pandu di depan. Terus ini yang laki-laki punya yang paling depan itu biasa disebut sebagai ini ukulel. Jadi dia bagian untuk pegang parang. Yang parang seperti itu dia pegang paling depan, dia yang memimpin. Dia memimpin sekaligus dia merangkum antara Uidarer Oso dengan Taitu yang perempuan. Jadi dia jaga. Jadi bagian depan dia jaga pakai parang begitu. Jadi itu peran-peran mereka dalam tarian lego-lego itu sangat penting.
Kalau mereka tidak ada berarti lego-lego tidak bisa dijalankan begitu. Baik, terima kasih Kak. Saya sangat senang sekali mendengar informasi-informasi terkait dengan tarian lego-lego ini. Kami dapat mendapatkan pengetahuan dari Kakak mengenai tarian lego-lego ini. Terima kasih Kak sekali lagi karena telah meluangkan waktunya untuk kami diwawancarai. Sekian dan terima kasih. Ya, sama-sama.